Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raifal Alwar Akbar dari NPM 24105060009. Kelompok 1, jurusan Teknologi Informasi Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan dan memonstrasikan apa itu cybersecurity dan seberapa penting cybersecurity itu bagi sebuah perusahaan kecil, besar, ataupun menengah, ataupun juga bisa perusahaan yang sedang berkembang. Nah, materi-materi ini saya akan sampaikan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami dan dapat dicerna dengan baik. Mari kita simak pembahasannya. Nah, cybersecurity itu adalah sebuah pilihan dan bukan sebuah hal yang sia-sia untuk dilakukan bagi sebuah perusahaan. Karena sebuah perusahaan yang sedang memulai dan sangat tidak pernah terfikirkan untuk mendapat serangan-serangan cyber, itu sering menganggap remeh cybersecurity oleh banyak perusahaan-perusahaan kecil yang sedang berkembang. Karena semakin berkembangnya zaman, data-data pengguna, data-data dari perusahaan itu sangat mudah dapat dibocorkan atau dapat diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ancaman cybersecurity itu nyata dan tidak pandang bulu pada perusahaan kecil, perusahaan besar, ataupun perusahaan yang sedang berkembang. Mau Anda ada di Eropa, atau Afrika, atau di Asia, semua ancaman cybersecurity itu bisa kita dapatkan. Nah, kita bisa lihat dari klasifikasi jenis kebocoran data Indonesia di situs breaches.to dari tempo.com. Nah, kita bisa lihat ada data pribadi, data perusahaan, data instansi pemerintah, dan data institusi kependidikan. Nah, jadi ancaman cyber itu tidak melihat apakah Anda sebuah karyawan, apakah Anda seorang mahasiswa, guru, dosen, pekerja, semuanya pasti bisa dapat mendapatkan ancaman cyber. Nah, maka kenapa sih orang-orang itu masih menganggap remeh ancaman cyber? Padahal ancaman cyber itu pasti kita dapatkan. Solusinya apa sih untuk mencegah serangan ini? Jadi itu ada solusi dari Telkom Solution, ada solusi dari DigiServe, dan yang terakhir adalah langkah sederhana dari pencegahan serangan cyber. Telkom Solution. Nah, Telkom Solution itu menawarkan layanan keamanan cyber end-to-end, jadi tanpa perantara. Mulai dari pencegahan hingga penanganan jika terjadi serangan ataupun sebelum terjadi serangan. Mereka bekerjasama dengan mitra global untuk menyediakan sistem keamanan berbasis multi-layer, mulai dari jaringan hingga sisi manusia. Ini sangat cocok untuk kalian yang memiliki perusahaan yang sudah berkembang atau memiliki dana yang cukup untuk melakukan keamanan dari data perusahaan kalian. Yang selanjutnya yaitu solusi DigiServe. Apa itu solusi DigiServe? DigiServe ini yaitu Cyber Threats Intelligence dan perlindungan API. DigiServe ini menyediakan dua solusi lain dan bekerjasama dengan mitra teknologi global. Di sini saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu Prima Access Browser. Apa sih itu? Prima Access Browser itu mengatur akses pengguna ke aplikasi dan data sesuai kebijakan perusahaan. Seperti contohnya, hanya sebagian tertentu yang bisa membuka database pelanggan. Semisal data pelanggan itu hanya bisa diakses oleh pelanggan itu sendiri ataupun admin yang sudah terpercaya untuk mengurus sebuah database dari perusahaan itu. Yang kedua yaitu WAAP atau Web Application and API Protection. Nah, WAAP itu melindungi sistem berbasis API. Di era sekarang, banyak aplikasi yang saling terhubung lewat API. Jadi, WAAP itu memastikan jalur komunikasi ini aman dari serangan. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah sederhana bagi perusahaan yang tidak cukup biaya untuk melakukan penyewaan jasa seperti Telkom Solution atau menyewa
solusi seperti DigiSearch tadi. Karena kemungkinan itu sangat memerlukan biaya yang lumayan dan stabil untuk penjagaan yang lebih lanjut. Nah, langkah sederhananya itu apa aja sih? Yang pertama yaitu gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Kenapa ini sangat penting? Karena banyak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan pemerintah yang kemarin baru saja terkena serangan cyber, mereka menggunakan kata sandi yang sangat-sangat mudah ditebak. Nah, untuk mencegah ini, kita sebagai perusahaan harus mempunyai sebuah integritas yang sangat bagus. Karena dengan integritas yang bagus, pasti sangat sangat possible untuk sebuah perusahaan memikirkan sebuah sandi-sandi yang kuat dan unik yang tidak bisa ditebak oleh sebuah oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memiliki niat untuk membobol data dari perusahaan. Nah, yang kedua itu rutin melakukan backup data. Kenapa ini sangat penting? Karena rutin melakukan backup data itu bisa menyelamatkan perusahaan jika perusahaan sudah terkena serangan cyber. Kenapa? Data itu adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan sekarang. Apabila kita tidak mempunyai data, maka data itu biasanya dikunci atau benar-benar diambil oleh oknum yang membobol data tersebut. Jadi apabila kita tidak mempunyai backup data, perusahaan akan stuck dan berhenti. Kita mempunyai backup data, apabila data kita hilang atau bocor, kita bisa memakai data yang sudah di-backup terlebih dahulu dari jauh-jauh hari. Nah, yang ketiga yaitu adalah edukasi seluruh tim. Dari 2 langkah sebelumnya, apabila langkah yang ketiga ini tidak terlaksana, semuanya itu sia-sia. Jadi, seluruh tim atau karyawan yang ada di perusahaan itu harus menerapkan semua peraturan yang di perusahaan. Kita harus saling menjaga kita harus saling menjaga satu sama lain. Kita selalu melakukan eh, kita selalu mengingatkan teman-teman kita yang dalam perusahaan atau eh, bos kita untuk tidak membuka link-link atau sebuah ancaman atau penawaran yang sangat tidak masuk akal. Ya, yang keempat yaitu adalah perbarui perangkat lunak secara berkala. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena semakin berkembang jam, karena semakin berkembangnya zaman, eh, oknum-oknum yang sudah berpengalaman atau berseluncur di internet itu selalu mengikuti perkembangan zaman perangkat lunak yang selalu eee, selalu memperbarui dirinya setiap saat. Jadi kita jangan sampai kalah oleh oknum-oknum yang ingin sekali membobol data dari perusahaan, maka perusahaan itu harus selalu up to date dalam pengupdatean perangkat lunak setiap saat. Nah, terakhir yaitu saya ingin menyampaikan ancaman cyber itu nyata. Jadi, cyber security itu adalah sebuah investasi bagi perusahaan, bagi diri Anda, maupun orang lain. Jadi, cyber security itu bukan buang-buang uang atau hal yang tidak perlu dilakukan bagi perusahaan ataupun insan pribadi. Selebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.